Di rumah Bung Hatta. Syahrir sudah nunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Bung, Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa, perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, datang Wikana dan Darwis. Datang ke rumah Bung Karno. Bung, Jepang telah menyerang kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus tahun 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah, kemudian berjalan menuju Wikana berdiri. Soekarno membuka kerah baju sambil berucap, "Ini gorak leher saya. Sertailah saya ke pojok itu. Sudahlah nyawa saya malam ini juga. Jangan sampai menunggu besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Dialog antara Bung Karno dengan pemuda ini disaksikan antara lain oleh Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir di antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudan Kosingi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudan Kosingi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgih disertai pengemudi Sampun dan penembak sahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muarji menuju ke rumah Muhammad Hatta. Di rumah Bung Hatta, sekitar pukul 3 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Singgih dan kawan pemuda bersama Muhammad Hatta dengan mobil menuju kediaman Bung Karno. Di kediaman Bung Karno, keluarga Bung Karno baru saja makan sahur karena bulan puasa. Sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut, Jakarta tidak aman. Baik, Bung Hatta harus ikut. Sudah siap? Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat.
Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa, Dijau Kie Siong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum malam hari nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota badan persiapan kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk merayakan dan menyelesaikan. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari, besok pasti sudah selesai. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kau semua gagal. Besok siang tanggal 17 Agustus jam 12.00 belum terjadi proklamasi. Jaminannya sayalah yang bertanggung jawab tembak mati saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Di Jakarta, di kediaman Nishimura, penanggung jawab keamanan di Jakarta. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan. Karena siang tadi kami tidak mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia. Lepas dari tanggung jawab coba. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Disaksikan Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Mana kertas? Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya, tetapi kira-kira demikian kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner, perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengendalian kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari,
Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Di kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi. Dr. Murwadi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintah kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar, yaitu tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969, tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martuatmojo, Mr. Latuharheli, Abikusno Cokroyosoyo, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratualinge, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Muhammad Tabrani, Dr. Muardi, Nyonya S.K. Trimurti, dan Agep Ringo Digdo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Surwiryo dan Dr. Muardi dari keamanan hari Jumat Legi. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.